Bab 121. Wang Zenggang berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, sekarang adalah jam sibuk, dan mungkin sulit untuk mendapatkan taksi. Jika Tuan Ye tidak keberatan, saya akan mengantar Anda." Meskipun Xiao Churan merasa kedatangan Wang Zenggang agak aneh, tetapi ketika dia mendengar ini, dia berkata dengan malu-malu, "Ini terlalu merepotkan Tuan Wang." "Tidak masalah, tidak ada masalah sama sekali." Wang Zenggang buru-buru keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk mereka berdua, merasa sangat bahagia. Melihat ini, Ye Chen menggosok hidungnya dan tidak berbicara. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Wang Zenggang akan mengambil kesempatan untuk berlutut dan menjilatnya, dan dia pasti tidak akan melepaskannya. Kebetulan dia juga membutuhkannya, jadi dia tidak punya alasan untuk menolak. Pengemudi mengemudi di depan, dan Wang Zenggang sedang duduk di kursi penumpang, mengobrol santai dengan Ye Chen. Begitu dia masuk ke dalam mobil, Xiao Churan sangat bingung ketika mendengar percakapan keduanya. Wang Zenggang ini juga orang sukses di Jinling, dan statusnya di dunia bisnis lebih tinggi daripada wanita tua Xiao, dan dia biasanya menangani segala sesuatunya dengan hati-hati. Tetapi Xiao Churan jelas merasa bahwa Wang Zenggang sepertinya menyanjung Ye Chen, dan dia juga sangat jahat. Dia melirik ke arah Ye Chen, dan melihat bahwa ekspresinya alami, tidak rendah hati atau sombong, dan terasa aneh. Masuk akal jika orang biasa patuh dan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan orang seperti Wang Zenggang, tetapi Ye Chen terlihat acuh tak acuh, dan bahkan tidak terlalu memperhatikan Wang Zenggang. Yang lebih menakjubkan lagi adalah Wang Zenggang juga memberi Ye Chen sebuah villa senilai lebih dari 100 juta yuan, sungguh aneh. Namun, Xiao Churan pernah mendengar bahwa Wang Zenggang sangat percaya tahayul tentang metafisika, dan dia masih membakar dupa di rumah untuk menyembah dewa kekayaan setiap bulan. Ye Chen juga sepertinya telah mempelajari hal-hal misterius semacam itu. Saya khawatir Wang Zenggang sangat sopan kepada Ye Chen karena alasan ini. Namun, dia sangat tidak percaya pada tahayul feodal ini. 10 menit kemudian, mobil berhenti di gerbang perusahaan konstruksi Xinhe. Begitu mobil berhenti, Wang Zenggang buru-buru keluar dari mobil dan membukakan pintu untuk mereka berdua sendiri. Xiao Churan buru-buru berkata, "Terima kasih, Tuan Wang," lalu mengikuti Ye Chen ke perusahaan konstruksi Xinhe. "Tuan Ye, saya akan menunggu Anda keluar di sini," kata Wang Zenggang. Ye Chen mengangguk padanya, dan berkata, "Terima kasih telah mengirim kami ke sini, tetapi kamu tidak perlu menunggu di sini, aku tidak tahu kapan aku akan keluar, kamu pergi saja dulu." "Tidak apa-apa, aku tidak ada urusan hari ini." Wang Zenggang mengangguk sambil tersenyum tertunduk dan berkata, "Bisnis keluarga Wang tidak berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Saya sangat khawatir. Saya harus meluangkan waktu untuk meminta nasihat Anda." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Apakah kamu seekor ayam jantan? Tahun ini adalah tahun Tai Sui, dan ayam jantan serta anjing tidak cocok. Jika keduanya berkelahi, akan ada cedera. Pergi dan beli beberapa bahan obat seperti Chen Ai, Tribulus terrestris, Changsu, Poria kokos, Del. Mandi obat lagi untuk menghilangkan eksim, dan keberuntungannya tidak akan terlalu buruk. Kelembapan internal disebabkan oleh kejahatan, dan invasi energi jahat tidak hanya mempengaruhi tubuh, tetapi juga mempengaruhi keberuntungan." Apa yang dia katakan membuat Wang Zenggang sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Wang Zenggang masih terkejut, dan setelah beberapa saat dia bergumam, "Ya Tuhan, Tuan Ye benar-benar ahli. Anda bahkan dapat mengatakan bahwa saya menderita eksim di paha saya, dan bahkan istri saya tidak mengetahuinya." Dengan wajah penuh pemujaan, dia membungkuk dalam-dalam ke punggung Ye Chen dengan hormat. "Sepertinya jika saya bersikeras memeluk paha emas Ye Chen, saya melakukan hal yang benar." Wajah Wang Zenggang menjadi pucat, dan dia mendengus dingin, "Qin Tua, jangan berpikir bahwa kamu beruntung berada di sebelah pohon besar Tuan Ye. Aku bisa memegang pahaku dengan kekuatanku, dan aku tidak akan pernah lebih buruk darimu." Ye Chen masuk ke aula dan mengirim Xiao Churan ke ruang wawancara. Xiao Churan memasuki ruang wawancara, masih ada beberapa orang yang diwawancarai, dan dia sedang mengantri. Ye Chen menganggur dan bosan, berkeliaran di aula. Dia melihat ke bawah dari jendela, melihat Wang Zenggang masih menunggu, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Keluarga Wang bersikeras menawarkan dia sebagai leluhur, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Di kantor, Han Qiang duduk di belakang mejanya dengan kaki di atas meja,
memegang ponselnya dengan penuh minat, menggoda beberapa wanita di Momo. Saat itu, telepon berdengung dan pesan teks muncul. Tidak sabar untuk beberapa saat, Han Qiang dengan enggan membuka pesan teks tersebut, dan melihat rencana wawancara yang dikirim oleh Departemen Personalia. Kemudian, dia langsung mengerutkan kening, dan wajahnya kaget. Setelah membaca pesan teks tersebut, dia mencibir 2 kali, mengangkat telepon dan mengguncang orang-orang di sekitarnya. Coba tebak, surat siapa yang cocok? Di sofa di depan Han Qiang, ada seorang pria dan seorang wanita duduk. Mereka adalah Tang Juan dan Liu Jianhua yang datang untuk menjilat Han Qiang. Tang Juan mengenakan rok ketat berpotongan rendah dengan gelombang besar, memancarkan rasa pesona di sekujur tubuhnya. Sambil mencabuti kukunya, dia bertanya, siapa itu? Ye Chen dan Xiao Churan. Setelah Han Qiang selesai berbicara, dia segera mengeluarkan touch yang menghina dan berkata sambil tersenyum, sungguh aneh kalau Xiao Churan ingin menulis surat dan melamar pekerjaan itu. Liu Jianhua berkata tidak puas, mengapa dia ada di sini? Tang Juan berkata, kemarin, saya mendengar dari Xiao Churan bahwa dia dan Ye Chen, si sampah, telah diusir dari rumah Xiao. Dia harus keluar untuk mencari pekerjaan. Liu Jianhua mendengus dingin, Han Qiang, bajingan ini bisa berpura-pura menjadi agresif kemarin, menyebabkan saya dan Tang Juan dipukuli. Anda harus membantu kami. Han Qiang berkata dengan nada menghina, saya dulu melihat Ye Chen sebagai orang yang tidak berguna, tetapi sekarang istrinya masih ingin menulis surat dan melamar pekerjaan. Itu hanya mimpi. Karena itu, Han Qiang merapikan pakaiannya, dan berkata dengan ringan, kalian tunggu di sini, aku akan menolak Xiao Churan sekarang, dan langsung melepaskannya. Ketika Tang Juan dan Liu Jianhua mendengar kata-kata itu, mereka menunjukkan senyuman sombong. Sekarang mari kita lihat bagaimana kabarmu Xiao Churan dan Ye Chen. Han Qiang keluar dari kantor dan langsung pergi ke ruang konferensi yang didedikasikan untuk wawancara. Di ruang konferensi saat ini, ada 3 pewawancara, dan yang mewawancarai adalah Xiao Churan. Halo Tuan Han. Ketika ketiga pewawancara melihat Han Qiang masuk, mereka segera berdiri dan membungkuk. Han Qiang dengan sengaja berseru pada Xiao Churan, oh, ini Churan, kenapa kamu ada di sini? Xiao Churan juga berkata dengan heran, lama tidak bertemu Han Qiang. Han Qiang memandang Xiao Churan dengan ringan, dan mengangguk sambil tersenyum, lama tidak bertemu. Lalu dia langsung berkata kepada ketiga pewawancara, kalian boleh keluar, ini wawancara saya. Tuan Han, bukankah ini buruk? Ada apa? Tidak bisakah aku memutuskan bahwa wawancara kecil-kecilan tidak akan berhasil? Baik, Tuan Han. Han Qiang adalah seorang eksekutif Xinhe, tentu saja pewawancara tidak berani menyinggung perasaannya, jadi dia segera meninggalkan ruang konferensi. Melihat ini, Xiao Churan sangat bingung. Apa maksud Han Qiang? Mereka berdua adalah teman sekelas lama. Mungkinkah dia ingin membuka pintu belakang untuk dirinya sendiri? Churan, kudengar kamu kesini untuk melamar pekerjaan, jadi aku bergegas ke sini. Seperti yang dikatakan Han Qiang, dia memandang Xiao Churan begitu saja, dan diam-diam menyesali bahwa Xiao Churan begitu cantik dan memiliki sosok yang baik, jauh lebih baik daripada wanita-wanita di Momo. Sayangnya dia ternyata adalah wanita Ye Chen yang tidak berguna. Bab 122. Xiao Churan tidak tahu bahwa Han Qiang memiliki niat buruk saat ini. Melihat bahwa dia sangat sopan, dia segera berkata, Han Qiang, kamu sangat sopan. Han Qiang tersenyum ramah, mengeluarkan resume Xiao Churan dari meja, membaliknya dengan berpura-pura, dan berkata dengan sangat malu, Churan, resumemu tidak terlalu cocok untuk kami. Kemampuan dan kualifikasinya agak pendek. Mengatakan itu, Han Qiang menghela nafas, dan berkata, maaf, Churan, kamu tidak lulus wawancara. Saya sarankan kamu pergi ke perusahaan lain untuk mencobanya. Xiao Churan terkejut, dan dengan cepat berkata, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya juga merupakan tim manajemen di grup Xiao, dan sama sekali tidak ada masalah dalam hal kemampuan profesional. Han Qiang menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan serius, tidak, apa yang disebut kualifikasi dan kemampuanmu adalah karena kamu berasal dari keluarga Xiao. Setelah meninggalkan keluarga Xiao, kamu sebenarnya bukan siapa-siapa. Baik, wajah Xiao Churan menjadi gelap, Han Qiang jelas mengincar dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Xiao Churan tidak menyebutkan betapa marahnya dia, mengetahui bahwa bekerja di Xinhe sudah merupakan harapan yang luar biasa, dia tidak lagi memiliki wajah yang baik, bangkit dan langsung keluar.
Han Qiang tersenyum penuh kemenangan di belakangnya, dan bergumam, selama aku berada di Xinhe selama sehari, kamu bahkan tidak mau masuk. Saat ini, Ye Chen sedang menunggu di tempat istirahat, dan setelah beberapa saat, dia melihat Xiao Churan berjalan keluar dengan wajah sedih. Dia buru-buru pergi menemuinya, dan bertanya dengan curiga, ada apa dengan istriku? Bukankah lamaran pekerjaannya berjalan dengan baik? Mata Xiao Churan memerah, dan dia langsung menceritakan kisah wawancara tadi. Ye Chen sangat marah setelah mendengar ini. Han Qiang ini benar-benar tidak tahu malu. Aku sudah memberimu wajah tanpa membuat masalah denganmu. Beraninya kamu memberi wajah istriku. Memikirkan hal ini, dia langsung mengirim pesan ke Wang Zenggang. Han Qiang dari grup Xinhe agak gelisah. Bahkan istri saya berani menindas. Bagaimana rencana Presiden Wang untuk menyelesaikannya? Wang Zenggang sedang menunggu Ye Chen di aula bawah bersama pengawalnya saat ini. Ketika dia menerima pesan teks ini tiba-tiba, dia sangat terkejut. Sial, aku berencana menjilat Ye Chen. Han Qiang ini berani menyinggung istri Ye Chen. Bukankah ini hanya mencari masalah untukku? Dalam kemarahan, Wang Zenggang segera berkata kepada asistennya tanpa ragu-ragu, panggil saya semua anggota Dewan Direksi Xinhe. Perusahaan konstruksi Xinhe sendiri merupakan anak perusahaan dari keluarga Wang, jadi keagungan Wang Zenggang di sini seperti keberadaan seorang penguasa. Mendengar Wang Zenggang telah tiba, sejumlah besar eksekutif dari Dewan Direksi bergegas menyambutnya. Wang Zenggang adalah kepala keluarga Wang, dan tidak ada satupun kelompok Xinhe yang bisa menyinggung perasaannya. Jika dia membubarkan Xinhe karena marah, semua orang harus tidur di jalanan. Han Qiang bukan anggota Dewan Direksi, jadi dia tidak tahu seberapa besar masalah yang dia timbulkan saat ini. Setelah dia mengusir Xiao Churan, dia kembali ke kantornya, duduk di kursi kantor dengan wajah bangga dan merokok. Ketika Liu Jianhua dan Tang Juan mendengar bahwa dia telah mengusir Xiao Churan, mereka merasa sangat lega, dan mereka semua mengelilinginya dan memujinya. Tuan Han benar-benar hebat, dia membuat Xiao Churan pergi hanya dengan satu kata. Benar, Tuan Han adalah eksekutif Xinhe. Di antara kami teman sekelas, yang terbaik adalah Tuan Han. Tang Juan dan Liu Jianhua memuji Han Qiang, berpikir dalam hati bahwa jika mereka bisa memeluk paha Han Qiang, setidaknya mereka akan memiliki masa depan yang cerah, belum lagi kemakmuran di masa depan. Han Qiang berkata dengan penuh kemenangan, saya dulu tidak menyukai Ye Chen, tapi sekarang istrinya ingin melamar Xinhe, tapi tidak ada pintu. Tang Juan berkata, oh, Tuan Han, Anda seharusnya merekam video dengan ponsel Anda sekarang. Saya benar-benar ingin melihat betapa jeleknya ekspresi Xiao Churan setelah ditolak. Han Qiang tertawa dan berkata, sepertinya ibunya akan menangis, aku hampir mati karena tertawa. Liu Jianhua buru-buru bertanya, bagaimana dengan Marven Ye? Apakah Anda mengikuti? Aku tidak melihatnya. Han Qiang mendengus dingin, dan berkata, jika Ye Chen berani datang, ibuku akan menyemprotnya langsung, dan jika Diao Si yang bau berani menulis surat, kakinya akan patah. Tang Juan memuji, Tuan Han, Anda benar-benar luar biasa. Bagaimana sutra gantung Ye Chen yang bau bisa dibandingkan dengan Anda? Han Qiang tertawa dan berkata, tunggu saja, ketika saya bergabung dengan Dewan Direksi Perusahaan Xinhe, orang-orang ini bahkan akan mengagumi dan memuja saya. Liu Jianhua buru-buru bertanya, Tuan Han, apakah Anda akan bergabung dengan Dewan Direksi? Ini akan segera hadir, Han Qiang berkata sambil tersenyum, ini sedang beroperasi. Jika tidak ada kecelakaan, itu akan terjadi dalam beberapa bulan. Kamu benar-benar luar biasa. Liu Jianhua mengacungkan jempol dan berseru, Tuan Han, jangan lupakan saya di masa depan. Han Qiang mengangguk, jangan khawatir, aku akan menjagamu. Saat dia sedang berbicara, terdengar suara keras, dan pintu kantor Han Qiang dibuka. Siapa yang berani menendang pintuku? Han Qiang terkejut, dan hendak memarahi dengan marah, ketika dia berbalik dan melihat semua anggota Dewan Direksi datang, memuji seorang pria parubaya berjas, dia dengan cepat menelan kata-katanya. Wang Zenggang memandang Han Qiang dengan muram dan berkata, apakah kamu Han Qiang? Han Qiang tertegun, mengangguk dan berkata, ini aku. Tanpa basa-basi lagi, Wang Zenggang langsung berdiri dan menamparkan wajah Han Qiang dengan keras. Kamu sedang mencari kematian, kan? Siapa yang memberimu hak untuk menolak wawancara Nona Xiao? Wajah Han Qiang yang ditampar langsung membengkak menjadi kepala babi, dan seluruh tubuhnya mati rasa, siapa kamu? Beraninya kamu memukulku? Pukul kamu.
Aku tidak hanya memukulmu, aku bisa membunuhmu. Wang Zenggang menendang Han Qiang ke tanah, menginjak kepalanya dan berkata, tahukah kamu bahwa Tuan Ye menyuruhku untuk lulus wawancara Nona Xiao dengan lancar, tapi aku dikacaukan oleh sampahmu. Aku tidak akan membuatmu membayar harganya. Namaku, Wang Zenggang, ditulis terbalik. Han Qiang sangat terkejut mendengar kata-kata Wang Zenggang, dia masih tidak mengerti bahwa dia telah menendang lempengan besi. Wang Zenggang, itu adalah majikan Xin He, kepala keluarga Wang. Seluruh Xin He adalah milik keluarga Wang, dan dia benar-benar memprovokasi bos besar. Bagaimana situasinya? Tuan Wang, saya benar-benar tidak tahu ini terjadi. Jika saya tahu, saya tidak akan berani bahkan jika saya punya 10 nyali. Tuan Wang, tenanglah. Terjebak di tanah oleh Wang Zenggang, Han Qiang tidak berani bergerak seperti anjing mati dan hanya bisa memohon dengan getir. Adapun Tang Juan dan Liu Jianhua, mereka bahkan lebih ketakutan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Apakah karena Ye Chen lagi? Bagaimana Ye Chen bisa mengenal bos seperti Wang Zenggang? Dia hanyalah menantu yang tidak berguna. Tang Juan dan Liu Jianhua tidak tahu bahwa pria besar di mata mereka hanyalah anjing Ye Chen, memohon belas kasihan hanya dengan memeluk paha Ye Chen. Han Qiang, mulai sekarang, kamu telah dipecat oleh Xin He, dan menurut kontrak, ini adalah kecelakaan tanggung jawab besar, dan kamu harus membayar kompensasi. Han Qiang tiba-tiba merasa tersambar petir. Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan, padding, 0 px, margin, 0 px, box sizing, border box, lebih besar dari. Han Qiang segera berlutut di tanah, bersujud dan berkata, Tuan Wang, beri saya kesempatan lagi, dan saya akan meminta maaf kepada Xiao Churan. Saya benar-benar tahu saya salah. Wang Zenggang mencibir, minta maaf. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Saat dia mengatakan itu, Wang Zenggang mengusir Han Qiang, dan memberitahu yang lain, sebarkan. Han Qiang menyinggung Tuan Ye, dan keluarga Wang sekarang melarang dia dari semua aspek. Kita harus membiarkan sampah ini hidup di jalanan, membuatnya mustahil untuk bergerak. Bab 123. Han Qiang langsung pingsan, matanya dipenuhi keputusasaan. Alasan kenapa dia bisa digunakan kembali adalah karena dia menjadi seorang eksekutif di usia muda, dan itu banyak hubungannya dengan inisiatifnya untuk menandatangani kontrak penjualan. Untuk memperkuat kontrol terhadap karyawan, perusahaan Xin He secara khusus mengeluarkan kontrak manajemen yang sangat ketat. Setelah penandatanganan, mereka dapat dipromosikan, tetapi setelah penandatanganan, mereka juga akan terikat sepenuhnya oleh Xin He. Misalnya, Han Qiang, setelah menandatangani perjanjian ini, dia akan digunakan kembali, tetapi dia harus bekerja keras dan setia. Setelah dia tidak bekerja keras atau memiliki hati yang berbeda, perusahaan Xin He akan mengajukan tuntutan besar terhadapnya. Banyak orang yang tidak berani menandatangani kontrak seperti itu karena takut bertanggung jawab, namun, Han Qiang baru saja lulus dan menandatangani kontrak ini dengan mata tertutup agar bisa naik. Tak disangka, kini akhirnya berubah menjadi wine pahit. Han Qiang berlutut di tanah, hampir pingsan. Nyawanya dipertaruhkan seluruhnya pada perusahaan Xin He, tetapi sekarang, Xin He ingin menuntutnya karena suoan, dan pada saat yang sama, Wang Zenggang ingin memblokir dirinya sendiri. Dengan cara ini, bagaimana saya bisa mendapatkan pekerjaan? Tanpa pekerjaan, tidak ada penghasilan dan kehidupan pun terhenti. Dan pada saat yang sama, akan ada kompensasi puluhan ribu. Saat itu, saya khawatir saya tidak punya kemungkinan lain selain masuk penjara. Dia berlutut di tanah seperti orang gila dan bersujud kepada Wang Zenggang, menangis dengan ingus dan air mata. Tuan Wang, mohon maafkan saya kali ini dan beri saya kesempatan lagi, Tuan Wang. Jika saya dilarang, saya tidak punya uang untuk membayar masyarakat. Tolong beri saya kesempatan, biarkan saya tetap di perusahaan untuk menjadi sapi dan kuda Anda. Saya pasti akan meletakkan ekor saya di antara kedua kaki saya, berperilaku jujur, dan berkontribusi pada perusahaan dengan dedikasi. Wang Zenggang menendang tubuhnya, menendangnya jauh-jauh, dan berkata dengan dingin, sekarang kamu tahu apa gunanya mengakui kesalahanmu. Kamu mengira dunia diciptakan oleh keluargamu, dan kamu mendapat masalah dan hanya meminta maaf. Aku izinkan saya memberitahu Anda, jika Tuan Ye melampiaskan kemarahannya kepada saya karena Anda, maka saya akan membunuh Anda. Han Qiang gemetar ketakutan, dan wajahnya sepucat kertas. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Chen,
sampah di matanya, memiliki energi yang begitu besar sehingga Wang Zenggang akan bunuh diri demi dia. Jika aku tahu ini masalahnya, aku lebih suka berlutut di depan Xiao Churan dan memanggilnya ibu segera setelah aku bertemu dengannya, dan aku tidak akan pernah menolaknya. Sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun, hidupku sudah berakhir. Pada saat ini, Wang Zenggang mengerutkan kening, memperhatikan Tang Juan dan Liu Jianhua di kantor lagi, dan bertanya, siapa kalian berdua? Apakah Anda teman Han Qiang? Atau apakah Anda karyawan Xin He? Tang Juan dan Liu Jianhua tiba-tiba terbangun, dan dengan cepat menyangkal, tidak, kami tidak ada hubungannya dengan Han Qiang, kami tidak mengenalnya sama sekali. Saat ini, sudah terlambat untuk memisahkan hubungan dengan Han Qiang, bagaimana dia bisa mengakuinya? Wang Zenggang bertanya dengan curiga, benarkah? Lalu mengapa kamu berbicara dan tertawa dengannya di kantornya? Melihat ini, Han Qiang berkata dengan marah, Tuan Wang, mereka adalah teman sekelas saya di kampus, dan merekalah yang menghasut penindasan terhadap Xiao Churan. Han Qiang menjadi gila, dia mengalami akhir yang menyedihkan, dan Tang Juan serta Liu Jianhua tidak ada hubungannya dengan itu, dan mereka bahkan tidak bisa memikirkan akhir yang baik. Wang Zenggang berkata dengan dingin, ternyata anjing itu menggigit anjingnya, jadi mari kita blokir kedua orang ini bersama-sama. Ketika Liu Jianhua mendengar ini, dia segera menjadi cemas, dan bertarung dengan Han Qiang seperti orang gila. Han Qiang, kamu benar-benar menyeretku ke dalam air. Kamu akan mati. Saat ini, Ye Chen sudah naik taksi dan pulang bersama Xiao Churan. Ye Chen memandang Xiao Churan, melihat bahwa dia tidak banyak bicara sepanjang jalan, dan tampak berpikir, jadi dia berkata, mengenai pekerjaannya, saya akan mencarinya dalam 2 hari. Mereka tidak mempekerjakan Anda, itu karena mereka tidak punya mata. Sepertinya perusahaan ini tidak besar, tapi pergi ke sana akan membatasi perkembanganmu di masa depan. Xiao Churan menghela nafas dan berkata, sulit mencari pekerjaan sekarang, jadi aku hanya bisa terus mencari dan melihat apakah aku beruntung. Ye Chen bertanya padanya, apakah kamu ingin pergi ke M Grand Group? Xiao Churan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa masuk ke M Grand Group begitu saya mengatakannya, dan ada audit dan level yang ketat di dalam M Grand Group. Jika saya memulai dari akar rumput, itu akan sangat memalukan. Petik 2. Ye Chen menghela nafas dan berkata, sayang, sebenarnya, menurutku kamu harus memulai bisnismu sendiri. Memulai bisnismu sendiri? Xiao Churan bertanya dengan heran, bagaimana cara memulainya? Ye Chen berkata, Anda telah berkecimpung di industri ini selama bertahun-tahun, dan Anda juga telah mengumpulkan banyak kontak. Wang Dongsui dari M Grand Group tampaknya sangat dekat dengan Anda. Wang Zenggang sekarang mengandalkan saya untuk menunjukkan kepadanya Feng Shui, bisa membantu juga. Xiao Churan menertawakan dirinya sendiri, dan berkata, untuk memulai sebuah perusahaan, Anda memerlukan setidaknya 2 atau 3 juta yuan untuk memulai, dan investasi lanjutannya akan lebih banyak. Bagaimana kita bisa menginvestasikan begitu banyak uang di dalamnya? Ye Chen berkata, saya dapat membantu Anda menemukan solusi untuk masalah dana. Saya masih mengenal beberapa orang. Ye Chen tersenyum dan berkata, jika Anda benar-benar memiliki ide ini, modal terdaftar tidak menjadi masalah. Xiao Churan mengangkat kepalanya, Ye Chen, aku tahu kamu kenal banyak teman di dunia bisnis seperti Tuan Qin. Meminjam uang bukanlah masalah, tapi meminjam uang untuk memulai bisnis. Sejujurnya, aku di bawah banyak tekanan psikologis, lebih baik berinvestasi lebih sedikit. 1 poin, buka studio pribadi saya sendiri, dan kemudian bantu perusahaan konstruksi besar menggambar gambar desain. Ye Chen segera berkata, apapun keputusan yang Anda buat, saya akan mendukungnya. Xiao Churan mengangguk penuh rasa terima kasih, dan berkata, saya ingin menggunakan kemampuan saya sendiri untuk memulai studio terlebih dahulu, dan kemudian melakukannya dengan baik. Orang-orang di keluarga Xiao berpikir jika saya meninggalkan perusahaan Xiao, saya akan mati, dan saya akan membiarkan mereka. Mari kita lihat apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Ye Chen berpikir sejenak, mengangguk dan tersenyum, saya mendukung Anda. Tetapi jika Anda menemui kesulitan di tempat kerja, Anda dapat memberitahu saya dan kita dapat menyelesaikannya bersama. Paling buruk, saya akan menjadi karyawan Anda. Suami Anda tidak punya yang lain keterampilan. Tapi saya masih bisa mengemudi dan membawa tas. Xiao Churan mengangguk, ekspresinya sedikit bergerak. Dalam keputusan ini,
saya sebenarnya mengambil resiko yang besar. Jika dia tidak bekerja, keluarganya akan kehilangan sumber pendapatan terbesar. Bahkan jika dia membuka studio desain, dia tetap perlu menyewa kantor, membeli peralatan kantor, Ini juga memerlukan investasi modal tertentu. Terlebih lagi, perusahaan Xiao memiliki kontak bisnis dengan perusahaan konstruksi besar di kota Jinling, jadi saya khawatir mereka akan menekannya secara diam-diam. Tapi Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dan dengan tegas mendukung dirinya sendiri. Dalam hati Xiao Churan, tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak tergerak. Tepat ketika suasana hatinya sedang rumit, dia mendengar kata-kata Ye Chen lagi. Sayang, kamu bisa terus melakukannya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan mencari pekerjaan untuk mendukungmu. Saat ini, Xiao Churan menahan napas, rasa sakit menjalar ke hidungnya, lingkaran matanya hampir merah. Ketika dia terbentur tembok dan kehilangan jiwanya, dia tidak pernah menyangka bahwa suaminya, yang dia anggap tidak berharga, masih sangat percaya dan mendukungnya. Bab 124. Karena Ye Chen menyemangati Xiao Churan untuk memulai bisnis, Xiao Churan dibiarkan berpikir liar sepanjang malam, hingga keesokan paginya, wajahnya masih dipenuhi rasa lelah. Setelah bangun, Xiao Churan buru-buru mulai mandi. Ye Chen bertanya dengan sedih ketika melihatnya, "Istriku, kenapa kamu tidak tidur lebih banyak, kenapa kamu bangun terburu-buru?" Xiao Churan berkata, "Saya akan mengunjungi perusahaan Qiancheng, jadi saya pasti tidak boleh terlambat." Ye Chen bertanya, "Perusahaan Qiancheng? Apakah Anda akan wawancara lagi?" "Tidak." Xiao Churan menggelengkan kepalanya, ragu-ragu dan berkata, "Saya akan mencoba mendapatkan beberapa proyek." "Oke," Ye Chen berkata sambil tersenyum, "jika kamu memulai perusahaan konstruksi, aku akan bekerja untukmu." Perusahaan konstruksi tidak bisa begitu saja membukanya begitu dibuka. Pendanaan dan kontak adalah masalah. Xiao Churan berkata, "Saya akan membangun kantor, mari kita mulai dengan studio dulu. Bantu perusahaan konstruksi menggambar desain gambarnya, dan tunggu sampai saya memilikinya. Setelah Anda menjalin kontak dan mengumpulkan sejumlah dana, Anda dapat mendaftar sebagai perusahaan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Uang dan kontak tidak menjadi masalah. Jika Anda benar-benar ingin memulai sebuah perusahaan, saya akan membantu Anda memulainya." "Tidak perlu." Xiao Churan menolak tawarannya tanpa memikirkannya, dan berkata dengan serius, "Saya ingin mencobanya sendiri terlebih dahulu, lalu beritahu saya dari mana Anda mendapatkan sumber dayanya. Ini tidak seperti perusahaan konstruksi dapat dibuka hanya dengan mengatakannya." Ye Chen berkata, "Saya punya uang untuk memulai perusahaan, dan saya juga memiliki kontak yang Anda inginkan. Sekarang investasi M Grand Group mencakup hampir 70% industri di kota Jinling, sangat mudah untuk mendapatkan beberapa kontrak desain di industri konstruksi." Xiao Churan mengira dia sedang bercanda, dan melambaikan tangannya dengan marah, "Kamu tidak memahami industri konstruksi, dan saya akan menangani masalah investasi sendiri, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu." Untuk mendaftarkan perusahaan konstruksi, diperlukan modal awal minimal 10 juta, dan modal kerja juga diperlukan. Dari mana Ye Chen mendapatkan uang? Bahkan jika dia punya uang di tangannya, dia tidak mungkin memiliki kontak di industri konstruksi. Ye Chen terdiam beberapa saat, istrinya meninggalkannya sebagai sumber daya yang sudah jadi dan bersikeras untuk memulai dari awal. "Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa." Begitu Xiao Churan pergi, Malan, ibu mertuanya, kembali, pensiunnya masih bergantung pada grup Xiao, jadi dia sering pergi ke grup Xiao 2 hari ini. Meskipun keluarga Xiao Churan sekarang putus dengan keluarga Xiao, Malan ingin berdamai seperti sebelumnya. "Kemana Churan pergi?" "Sepertinya sedang mencari seseorang untuk menarik proyek itu." "Proyek macam apa? Apakah kamu benar-benar ingin melepaskan diri dari keluarga Xiao?" Malan berkata dengan marah, "Bukankah itu hanya sedikit kesalahpahaman, hanya membuat keributan besar seperti ini, berteriak-teriak untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Xiao, bagaimana tampilannya saat keluar?" Xiao Changkun tertegun beberapa saat, dan melihat Malan dari atas ke bawah. "Istriku, kamu pergi ke rumah Xiao, dan kamu bingung dengan omelan Nyonya Xiao." "Sungguh kebingungan, aku tidak bingung sama sekali." Malan duduk di sofa dengan marah, "Besok kamu akan pergi ke rumah Xiao bersamaku dan mengakui kesalahanmu kepada wanita tua itu. Wanita tua itu adalah ibumu, dan Changgan adalah kakak laki-lakimu, hubungan darah bisa diputuskan sesukamu." Wajah Xiao Changkun jelek,
dan dia berkata dengan marah, mereka ingin menjual rumahku dan merampok Villa Ye Chen, dan mereka tidak pernah menganggapku sebagai keluarga Xiao dari awal sampai akhir. Jika kamu ingin meminta maaf, aku tidak akan melakukannya melangkah ke dalamnya lagi. Satu langkah dari keluarga Xiao. Melihat Xiao Changkun yang selalu jujur ternyata tangguh kali ini, Malan sangat marah hingga dia menoleh dan berkata pada Ye Chen. Ye Chen, ayahmu adalah orang yang berkepala dingin, kamulah yang harus menghakimi. Ibu, anak, dan saudara laki-laki, tidak ada perselisihan dalam semalam, dan terlalu kekanak-kanakan untuk mengatakan bahwa mereka telah memutuskan hubungan. Selain itu, aku masih andalkan grup Xiao untuk uang pensiunku. Dia bingung. Dia ingin mengambil propertiku dan Villa Ye Chen, dan bahkan mengatakan dia ingin Curan bercerai dan menikah lagi. Apakah ini bodoh? Xiao Changkun tiba-tiba menjadi marah, berdiri dan berkata, pergilah ke rumah Xiao, mereka akan menuangkanmu sup ajaib, kamu akan percaya. Melihat ayah mertua dan ibu mertua bertengkar, mereka semua menariknya ke alasan. Ye Chen merasa pusing untuk beberapa saat. Dia segera menemukan alasan, Curan memintaku menjemputnya, jadi aku keluar dulu. Setelah selesai berbicara, Ye Chen bergegas keluar gerbang, dan ada dua orang berdebat di belakangnya. Sulit bagi pejabat yang jujur untuk memutuskan pekerjaan rumah, jadi lebih baik dia tidak ikut campur. Ye Chen secara acak menemukan sebuah restoran kecil, memesan beberapa hidangan kecil, dan berencana untuk nongkrong sampai malam sebelum pulang. Ini adalah jalan jajanan terkenal di kota Jinling, dan terdapat banyak orang. Ye Chen sedang makan, ketika dia tiba-tiba melihat dua sosok di seberang jalan, dia terkejut. Bukankah itu istrinya Xiao Curan? Di seberang jalan ada sebuah restoran yang sangat mewah melalui kaca dari lantai ke langit-langit di lantai 2. Ye Chen melihat Xiao Curan duduk di dekat jendela, dan di seberangnya ada seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit, dan kacamata berbingkai emas. Sambil memegang informasi tersebut, Xiao Curan berbicara tanpa henti dengan pria itu, seolah-olah dia sedang memperkenalkan studionya, mungkin untuk membiarkan dia berinvestasi. Tapi pria parubaya itu linglung, dan matanya langsung tertuju ke leher, garis leher, dan dadanya. Dia bahkan ingin menyentuh tangan Xiao Curan dengan memegang materi tersebut. Untungnya, Xiao Curan memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat, jadi dia menyingkir. Ye Chen merasakan gelombang kemarahan mengalir ke dahinya. Sialan, beraninya mencapai ide istrinya. Pelayan baru saja berjalan dengan semangkuk mie nakal, sebelum meletakkannya, Ye Chen berdiri sambil terkekeh, mengeluarkan catatan merah dan menepuknya di atas meja. Tolong simpan kembaliannya. Kursi pribadi di lantai 2 Hotel Yunlai. Xiao Curan menekan kebencian di hatinya, memaksakan dirinya untuk tersenyum, dan berkata kepada pria di seberang meja, Presiden Mei, saya telah menuliskan semua rencana masa depan perusahaan dalam materi, dan akan ada pengembangan di masa depan. Jika Anda bersedia mengikuti jika saya bekerja sama, saya pasti akan memberi Anda perencanaan proyek terbaik. Nona Xiao, saya tahu kemampuan Anda. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi malu, tetapi sekarang perusahaan masih memiliki beberapa proyek untuk diinvestasikan pada saat yang sama, dan dananya sangat terbatas. Xiao Curan sedikit kecewa, dia kehabisan lidah dan berbicara dengannya untuk waktu yang lama, tetapi pihak lain masih bersikap ambigu, yang membuatnya bingung. Melihat ekspresi Xiao Curan, pria parubaya itu sengaja menggosok tangannya, dan berkata, sebenarnya bukan tidak mungkin. Saya akan mendiskusikannya dengan manajemen senior perusahaan. Sejujurnya, saya sangat optimis dengan perusahaan Anda. Bagaimana sekitar jam 8 malam ini? Mari kita bicara lagi, dan saya akan mengerti. Petik 2. Presiden Mei, ini tidak bagus. Xiao Curan ragu-ragu. Hari sudah larut jam 8 malam. Kalau ngobrol terus, takutnya nanti malam hasilnya keluar. Saya wanita yang sudah menikah, jadi tidak baik menyebarkannya. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, belum terlambat, investasi bukanlah perkara kecil. Kita belum mengenal satu sama lain secara mendalam, bagaimana kita bisa saling percaya? Saya akan mentraktir Anda makan malam-malam ini, lalu diskusikan rencananya. Ayo, Tuan Xiao, untuk berjabat tangan untuk kerja sama kita di masa depan. Setelah selesai berbicara, pria parubaya itu mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan kecil Xiao Curan, dan cahaya jahat muncul di matanya. Nama pria parubaya ini adalah Mei Ping,
dan dia sudah lama mendambakan Xiao Churan, kecantikan nomor 1 di Jinling. Hanya saja karena minimnya peluang, belum ada peluang untuk menyerang si cantik ini. Sekarang Xiao Churan menemukannya secara langsung, mengatakan bahwa dia memisahkan diri dari keluarga Xiao dan ingin membujuknya untuk berinvestasi di studio barunya. Hal ini membuatnya sangat bahagia, dan dia berencana untuk mengajak Xiao Churan turun malam ini dan bermain-main. Bab 125. Xiao Churan tidak ingin berjabat tangan dengan Mei Ping, tetapi melihat pihak lain berinisiatif untuk berjabat tangan, dia merasa jika dia menolak, dia akan terlihat tidak tulus, jadi dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan mengulurkan tangannya. Tepat ketika Mei Ping diam-diam bersukacita dan hendak memegang tangan kecil Xiao Churan, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari tusukan miring tersebut, dan langsung dipegang di tangannya sendiri. Mei Ping tertegun sejenak, mengangkat kepalanya dengan marah, memandang orang itu dan berteriak, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan?" Saat Xiao Churan mengangkat kepalanya, dia juga tercengang. "Ye Chen, kapan kamu datang?" Setelah selesai berbicara, dia segera menjelaskan kepada Mei Ping, "Dia adalah suamiku." Begitu mendengar kata "suami", wajah Mei Ping tiba-tiba menjadi gelap. "Aku baru saja tiba." Ye Chen pura-pura tidak melihat, tersenyum pada Xiao Churan, dan berkata kepada Mei Ping, "Namamu Mei Ping, kan, bos perusahaan Qiancheng?" Mei Ping menunjukkan ekspresi cemberut dan mengoreksi, "Ini aku, bagaimana?" "Itu tidak baik, orang-orang benar-benar jahat." Ye Chen mengangguk berulang kali, dan dengan sengaja memanjangkan suaranya. Mei Ping cemberut di dalam hatinya, dan ingin menarik tangannya dengan dingin. Tapi telapak tangan Ye Chen seperti penjepit besi, mencubitnya begitu erat hingga dia tidak bisa bergerak. "His." Mei Ping menghela nafas, telapak tangannya semakin sakit, seolah-olah tulangnya akan patah. "Kamu, cepat lepaskan, tanganku akan patah olehmu." Mengetahui kekuatan Ye Chen, Xiao Churan dengan cepat berkata, "Ye Chen, lepaskan dulu." Saat itulah Ye Chen melepaskan tangannya, dan menatap Mei Ping sambil setengah tersenyum. Wajah Mei Ping berubah kesakitan, dan dia menatap Ye Chen dengan marah, lalu berkata kepada Xiao Churan, "Katakan pada suamimu untuk segera kembali, aku tidak terbiasa mendiskusikan kerja sama di depan orang luar." Xiao Churan ragu-ragu sejenak, dan berkata, "Ye Chen adalah suamiku, dia tahu tentang perusahaanku, dia bukan orang luar. Bahkan jika aku bukan orang luar, aku tidak terbiasa membicarakan hal penting seperti itu di depan pihak ketiga." Mei Ping menatap Ye Chen dengan kesal, dan hanya ingin segera mengusirnya, berkata, "Lagi pula soal kerjasama, dia juga tidak mengerti." Xiao Churan mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut, "Ye Chen, aku di sini untuk membicarakan bisnis, kamu kembali dulu." "Tidak apa-apa, aku akan menunggumu." Setelah Ye Chen selesai berbicara, dia duduk di sebelah Xiao Churan. Melihat Ye Chen menempel di tubuh halus Xiao Churan, Mei Ping mengertakkan giginya dengan marah. Melihat daging di mulutnya, dia akan terbang seperti ini, dia benar-benar tidak berdamai. Dia mendengus dingin dan berkata, "Kamu adalah menantu dari keluarga Xiao. Kamu terkenal di kota Jinling. Churan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, jadi tolong jangan tunda pekerjaannya. Saya akan membahas kerja sama dengan Churan. Kamu hanya menghalangi jalan ke sini." Nada suara Mei Ping sangat kasar, karena dia sama sekali tidak memperhatikan Ye Chen, dan ingin mengusirnya. Menantu keluarga Xiao yang tidak berguna ini dikenal oleh sebagian besar orang di lingkaran, dan Mei Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh bahwa Xiao Churan, sekuntum bunga yang tumbuh di kotoran sapi, dinikahkan oleh manusia nasi lunak. Ye Chen mengerutkan kening, dan menatap Mei Ping dengan dingin. Hal ini membutuhkan seteguk. Churan menyebutnya seperti istrinya. Mei Ping memandang Ye Chen dengan setengah tersenyum dan berkata dengan nada meremehkan, "Ye Chen, jika kamu laki-laki, jangan tunda pekerjaan Churan. Bisakah kamu membantu Churan? Apakah kamu punya uang untuk bekerja sama? Bisakah kamu membantu Churan kontrak untuk gambar desain arsitektur? Kalau tidak, saya sarankan kamu mencari pekerjaan, entah itu mengantarkan makanan atau menjadi satpam, agar kamu tidak perlu khawatir bermalas-malasan di rumah setiap hari dan curiga pada istrimu." Xiao Churan merasa tidak nyaman untuk beberapa saat, dan berkata, "Presiden Mei, Ye Chen telah melakukan banyak hal di rumah. Juga, tolong panggil saya dengan nama depan saya Xiao Churan, saya tidak terbiasa dengan orang luar memanggil saya dengan nama panggilan saya."
Petik 2. Apa yang dia lakukan di rumah? Berbelanja, memasak, menatu. Mei Ping tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Curan, jika suamimu tidak bisa mendapatkan pekerjaan, kebetulan perusahaanku sedang merekrut penjaga keamanan, jadi biarkan dia mencobanya." Setelah selesai berbicara, dia berkata setengah bercanda, "Curan, jika aku jadi kamu, aku tidak akan menikah dengan pria yang bahkan tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Aku pasti sudah menceraikan sampah semacam ini sejak lama." Xiao Curan mengerutkan kening, dan hendak berbicara, tetapi tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di sekelilingnya. Dia menoleh dan melihat Ye Chen berdiri, tersenyum, dan berkata kepada Mei Ping, "Saya sudah lama mendengar nama Tuan Mei, dan dia benar-benar sesuai dengan namanya. Saya juga ingin mengatakan sesuatu kepada Tuan Mei." Wajah Mei Ping sedikit menggelap. "Apa yang ingin kamu katakan?" Dia memaafkan Ye Chen karena menjadi pengecut, tidak berani melakukan apapun pada dirinya sendiri. Ye Chen meletakkan tangannya di atas meja, sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan berkata sambil tersenyum, "Yang ingin saya katakan adalah Anda boleh menjadi tidak berguna atau tidak memiliki bakat, tetapi Anda tidak boleh tanpa karakter. Karena jika Anda tidak memiliki karakter, Anda bukanlah manusia, melainkan binatang." Setelah selesai berbicara, dia mengambil sup luotang yang baru saja dia sajikan dengan kedua tangannya, dan menuangkannya ke kepala Mei Ping tanpa ekspresi. Mei Ping menjerit dan melompat dari kepanasan. Xiao Curan sangat terkejut hingga Huarong menjadi pucat. Setelah tertegun beberapa saat, dia segera memanggil pelayan untuk membawakan serbet. Sup luotang yang panas mengepul, wajah Mei Ping terbakar merah. Sup kental mengalir ke lehernya dan ke pakaiannya, seluruh tubuhnya lengket dan malu, dan ada daun sayur yang tergantung di lensa kacamatanya. Mei Mei menyeringai dan terus berteriak. Manajer bergegas membawa beberapa pelayan, dan terkejut ketika melihat situasinya, dan segera memerintahkan para pelayan untuk membantu mengatasinya. Mei Ping melepas kacamatanya dan berteriak pada Ye Chen, "Kamu mencari kematian." Setelah selesai berbicara, dia menunjukkan tatapan tajam di matanya, menunjuk ke arah Ye Chen, dan segera mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. "Hei, Xiao Wei, panggil beberapa orang ke Hotel Xiantianxia, panggil lebih banyak orang. Ada anjing malang tanpa mata, kamu perlu memberiku pelajaran." Mendengar Mei Ping menelepon seseorang, Xiao Curan segera meminta maaf kepada Mei Ping, "Presiden Mei, maaf, suamiku sedikit emosional tadi. Berhenti bicara padaku." Dia menuangkan sup padaku, "Aku harus membuatnya berlutut untukku hari ini." Mei Ping sangat marah. Melihat Mei Ping menjadi marah, Xiao Curan segera berbalik dan berkata kepada Ye Chen, "Kamu keluar dulu, dan saya akan menjelaskannya kepada Presiden Mei." "Abaikan dia, ikuti aku," kata Ye Chen sambil mengulurkan tangan untuk menarik Xiao Curan. Xiao Curan mengerutkan kening, melepaskan diri darinya, dan berkata dengan cemberut, "Mei selalu menjadi bos perusahaan Qiancheng. Dia sangat berpengaruh dalam industri konstruksi di kota Jinling. Dia mengenal orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Saya tidak bisa mendapatkan kerjasama, tidak masalah, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa kamu selesaikan dengan kekuatan besar." Ye Chen berkata, "Saya belum memperhatikan perusahaan kecil yang belum populer." Perusahaan kecil. Xiao Curan hampir pusing karena amarahnya. Tidak peduli seberapa buruk perusahaan Qiancheng dalam industri konstruksi kota Jinling, skalanya bahkan lebih besar daripada perusahaan Xiao. Dia takut Ye Chen akan menyinggung Presiden Mei lagi, jadi dia berkata dengan wajah cantik, "Ye Chen, serahkan masalah ini padaku, kamu keluar dulu dan tunggu aku di luar pintu." Bersambung.